Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladhi qad addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan hampir tiba. Apa persiapan kita? Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk berpanen. Ramadan hampir tiba. Apa persiapan kita? Tentunya persiapan yang paling awal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai Ramadan. Hal ini penting para jamaah sekalian, mengingat banyak di antara saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan sebelum Ramadan, sepekan sebelum Ramadan, 3 hari, 2 hari, bahkan beberapa jam sebelum Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti para salafus saleh. Sebagian ulama salaf mereka mengatakan bahwa kanu yad'unallah sittata ashhur, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Untuk apa mereka berdoa selama 6 bulan? Ayyuballighum syahr Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada mereka sehingga mereka bisa menjumpai Ramadan. Tsumma yad'ullaha sittata ashhur. Setelah itu kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan pula. Untuk apa? Ayataqabbalahu minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin ya dimuliakan oleh Allah, begitulah para salafus saleh. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelumnya berdoa agar berjumpa dengan Ramadan. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan, lalu mereka berdoa setelahnya 6 bulan pula. Hari ini tinggal 2-3 hari lagi para jamaah sekalian. Tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah, bahkan sesering mungkin agar diberi kesempatan oleh Allah menjumpai Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, persiapan yang lain tentunya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat yang kita lakukan. Lebih-lebih maksiat yang seringkali dikerjakan, dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin,
mereka memakan harta riba. Pelaku-pelaku riba tentunya bertaubat. Di samping maksiat-maksiat yang lain, ketahuilah para jamaah sekalian, riba dosanya amat sangat besar. Sekian pintu riba, yang paling ringan mithlu ayyankihar rajulu ummah, seperti seseorang berzina dengan ibu yang melahirkannya. Kita tidak mungkin makan sahur, kita tidak mungkin berbuka puasa dengan harta riba para jamaah sekalian. Kita bisa bayangkan keluarga kita menikmati riba, saudara-saudara kita menikmati riba, bahkan sebagian riba disedekahkan untuk jamaah yang sedang berpuasa, yang sedang itikaf di masjid. Oleh sebab itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bertaubatlah wahai pelaku-pelaku riba. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan masukkan harta ke dalam perut Anda, keluarga Anda, perut keluarga Anda, barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momen yang terbaik untuk bersih-bersih, untuk membersihkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, persiapan yang lainnya adalah kita memulai membuka kembali fikih-fikih ibadah siam. Kita mulai bertanya kepada yang lebih tahu tentang apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkannya, dan lain sebagainya. Di samping itu, persiapan yang lain adalah kita berazam mulai saat ini untuk lebih semangat, untuk lebih bergairah menyongsong kedatangan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk saum Ramadan. Ayat ini sering kita baca. Ayat ini disampaikan para khutbah menjelang ketika sesudah Ramadan. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian siam. Bahasa Al-Qur'an siam, bahasa hadis adalah saum, bahasa kita sehari-hari adalah puasa, yang semuanya memiliki definisi yang sama. Menahan diri dari makan, minum, serta ibadah suami istri min tulu'il fajri ila ghurbi syams, sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban siam tidak hanya terjadi pada diri kita kaum muslimin, tetapi diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, umat-umat terdahulu adalah ahlul kitab. Bagaimana orang-orang Nasara pada waktu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siam para jamaah sekalian. Mereka diwajibkan puasa 1 Ramadan sebagaimana kita. Namun mereka diperbolehkan berbuka sebelum tidur. Setelah tidur mereka dilarang makan, setelah tidur mereka dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri. Misalnya mereka bangun jam 10 malam, maka sesudah itu sudah dihitung puasa. Misalnya mereka bangun pada jam 2 dini hari, mereka sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lalu mereka merasa keberatan, lalu mereka robah. Mereka memilih berpuasa di musim panas, di musim dingin. Ternyata puasa di musim dingin terlalu berat, puasa di musim panas terlalu berat. Lalu mereka merubah lagi antara musim panas dengan musim dingin. Lalu mereka menambah 20 hari dari 30 hari, sehingga mereka berpuasa selama 50 hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah puasanya orang Nasrani terdahulu. Nah, sedangkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan makan, minum ya sampai fajar, sampai subuh. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita berazam, memiliki tekad kuat bahwa puasa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang terdahulu. Kemudian tidak kalah pentingnya
selama di bulan Ramadan nanti kita banyak membaca Al-Quran para jamaah sekalian. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran yang paling baik tentunya di bulan Ramadan. Siapa yang di bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran, kemungkinan kecil di luar Ramadan dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di Ramadan saja dia tidak membaca Al-Quran, padahal di Ramadan ini dibuka pahala-pahala yang luar biasa. Apalagi di luar bulan Ramadan. Jadi siapa yang tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kemungkinan kecil dia membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Demikian pula sebaliknya, siapa yang sudah terbiasa membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka di Ramadan kemungkinan besar dia akan membacanya. Oleh sebab itu khatib mengajak diri dan para jamaah sekalian, mari mulai bulan Sya'ban ini kita semangat terus menambah bacaan-bacaan Al-Quran kita yang sudah terbiasa kita baca sebelumnya. Lebih-lebih para jamaah sekalian, kalau para jamaah sekalian hadir ke masjid, kemudian meluangkan waktu membaca ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran di masjid, ini memiliki keutamaan yang lebih. Sebuah riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai kami ketika kami berada di Suffah, sebuah tempat bagian belakang Masjid Nabawi yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk fuqara, untuk orang-orang fakir, muhajirin, untuk orang-orang yang hijrah yang mereka tidak memiliki tetap, alias fuqara wal masakin, lebih kurang jumlah mereka 70 orang. Maka kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai kami pada waktu itu kami berada di Suffah. Faqala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu ayyahduwa kulla yaumin ila buthan au ilal aqiq. Sukakah di antara kalian pagi-pagi seperti ini atau setiap pagi ya pergi ke Buthan atau ke Aqiq? Buthan adalah pasar onta, harganya mahal. Demikian pula Aqiq pada jamaah sekalian. Jadi dua pasar ini adalah pasar transaksi onta yang mahal-mahal. Kalau showroom ya mobil-mobil mahal begitu. Nah, kemudian fayatiya minhu binaqatain qaumawain fi ghairi ithmin walaqat irahimin. Lalu salah satu di antara kalian pulang dari pasar tersebut membawa 2 ekor onta yang gemuk, onta yang bagus, tanpa melakukan dosa, tanpa memutuskan silaturahim. Apa jawaban sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Suffah? Kata mereka, nuhibbu dzalik, kami tentu suka yang demikian itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk berdialog ringan. Di hadapan orang-orang fakir ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sukakah di antara kalian setiap hari, setiap pagi datang ke Buthan atau Aqiq, pulang-pulang membawa 2 ekor onta? 2 ekor onta diperoleh tanpa melakukan dosa, tanpa melakukan pemutusan silaturahim. Artinya bisa jadi hadiah atau yang lainnya. Maka para sahabat yang fuqara ini menjawab, nuhibbu dzalika, kami menyukai hal demikian. Ketika itulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala yahdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jal khairul lahu min naqatain wa thalathun khairun min thalath wa arba'un khairul lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil, rawahu Muslim. Mengapa salah satu di antara kalian tidak pagi-pagi ke masjid? Pagi-pagi ke masjid tentunya tidak terikat waktu pagi saja, ke masjid pada umumnya. Lalu ia mengetahui, artinya dia tahu, berarti dia mempelajari, ia mentadaburi atau membaca apa yang ditadaburi, apa yang dibaca,
2 ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 2 ekor onta. 3 ayat yang ia ketahui, yang ia pelajari, yang ia tadabburi di masjid atau dia baca di masjid, itu lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta, begitu seterusnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, momen Ramadan adalah momen yang terbaik buat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Lebih-lebih kalau para jamaah berbondong-bondong ke masjid, tadarus di masjid, membaca Al-Quran di masjid, kajian di masjid, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, maka ini memiliki pahala yang luar biasa. Ramadan adalah momen buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha kama qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabat bernama An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Beliau mengikuti perang Badar dan syahid di Uhud. Tentunya sebelum syahid, suatu hari beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah?" Qala na'am. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu bila aku melakukan salat-salat yang difardukan? Aku berpuasa di bulan Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, tidak lebih dari itu. Apakah aku bisa masuk jannah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita bisa mengikuti jejak sahabat mulia An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Salat 5 waktu, tentunya salat dikerjakan di masjid. Marilah kita memulai memakmurkan masjid di bulan Ramadan para jemaah sekalian. Salat 5 waktu kita laki-laki itu di masjid para jemaah sekalian, bukan di rumah. Di rumah adalah kaum hawa, di rumah adalah kaum ibu. Kita yang memiliki jenis kelamin laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kita ingin awal Ramadan sepenuh Jumat ini, kita ingin pertengahan Ramadan juga sepenuh Jumat hari ini, kita ingin akhir Ramadan juga penuh seperti Jumat ini. Tentunya 5 waktu para jemaah sekalian. Kita bisa bayangkan kalau umat Islam ini tiap 5 waktu itu berbondong-bondong ke masjid, luar biasa karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, aku berpuasa di bulan Ramadan. Kesempatan buat kita mengikuti, tanda kutip, mengikuti An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai agar kita diberi kunci mudah oleh Allah masuk jannah. Aku berpuasa di bulan Ramadan karena tujuan dari saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dan hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Kemudian aku halalkan yang halal, aku tidak robah-robah hukum Allah. Demikian pula wa haramtul haram, aku yakini yang haram itu haram dan aku jauhi yang haram. Tidak lebih dari itu ya Rasulullah, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, kamu bisa masuk surga. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, momen Ramadan adalah momen kita untuk sholat berjamaah. Momen Ramadan adalah momen kita untuk berpuasa. Berpuasa yang terbaik, berpuasa sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi, tidak sekedar menahan makan, minum, jima, termasuk menahan hati kita, perasaan kita, mata, telinga kita. Momen Ramadan adalah momen terbaik bagi kita untuk berinteraksi lebih dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan demikian nanti amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.